bersatu dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami datang pagi hari ini menghadap hadirat Tuhan. Memohon lagi ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus sungguh bekerja di tengah-tengah kami. Ketika kami membaca, merenungkan perkataan-Mu, supaya sungguh kami dibangunkan oleh firman-Mu lagi ya Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami semua, Engkau mengetahui pikiran dan hati dan pergumulan kami. Tidak ada satupun yang lekang ya Tuhan dari mata-Mu, Engkau melihat semuanya. Kami berdoa supaya Engkaulah Allah yang melawat kami lagi, berbicara lagi kepada kami. Kiranya Engkau juga menolong hamba-Mu dalam kelemahan fisiknya, agar ada kekuatan dari Tuhan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, mari kita membuka Alkitab kita. Saya mengambil dari kitab Yeremia pasal 31. Iya, mungkin banyak orang yang sudah sering mendengar ini. Yeremia 31 ayat 1 sampai yang ke-6. Tema kita hari ini adalah kasih setia Tuhan yang memulihkan. Yeremia 31 ayat 1 sampai 6. Ya, dapat? Saya bacakan untuk kita semua. Yeremia 31 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Iya. Dari 4 pasal nubuatan penghiburan ya kepada bangsa Israel, dari pasal 30 sampai 33. Iya. Bagian ini adalah bagian dari penghiburan yang dari Tuhan setelah banyaknya nubuatan tentang hukuman yang Tuhan jatuhkan kepada mereka oleh karena dosa yang mereka lakukan. Ya, kita tahu bahwa dosa tidak pernah berakibat baik, mulai dari sejak kitab Kejadian kejatuhan manusia, terus menerus dalam setiap kitab kita membaca bahwa dosa itu tidak ada mendatangkan yang baik. Bahkan yang baik pun diangkat ya, sehingga keadaan manusia memang sungguh bertambah, dalam tanda kutip penderitaan bertambah banyak. Iya. Dan kepada bangsa Israel, biji mata Tuhan, katakanlah orang yang dipilih oleh Tuhan juga tanpa kecuali, bahwa kalau mereka membelakangi Tuhan, mereka tidak dilewatkan.
tetapi mereka juga akan diadili. Mereka juga akan menuai akibat daripada perbuatan atau tindakan hidup mereka terhadap Tuhan. Iya, jadi bagian ini adalah bagian penghiburan janji tentang pemulihan yang akan Tuhan lakukan. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Ini mengingatkan kita, kenapa mic kita ini? Testing 1, 2. Ya, ini mengingatkan kita. Nah, ini saya lost kalau dia terhenti. Oke. Ini mengingatkan kita bahwa bukan karena kehebatan Israel itu sebenarnya, maka mereka menjadi umat Tuhan. Sama seperti kita semua, bukan oleh karena ada kelebihan kita, bukan karena ada sesuatu pada kita yang hebat ya, yang membuat Tuhan ya menjadikan kita milik kepunyaannya. Ya, kita tahu bahwa bangsa Israel bukan bangsa besar ya. Tetapi Tuhan memanggil mereka, Tuhan memilih mereka menjadi umat kepunyaan Tuhan. Jadi kita juga bukan karena hebat tadi, bukan karena ada sesuatu pada kita lain dari yang lain, ya, tetapi oleh karena anugerah semata-mata, belas kasihan Tuhan semata-mata yang menarik kita untuk percaya, yang menarik kita untuk berserah kepadanya, yang membuat kita percaya dan berani untuk menyerahkan hidup kita kepadanya. Ya, jadi saya pikir ini sangat penting. Bermula dari Tuhan, bukan bermula dari kita. Adalah inisiatif Tuhan yang bekerja, ya, baik dalam pemulihan ini juga, karena mereka kan sudah membelakangi Tuhan, ya, mereka akan menerima hukuman. Inisiatif Tuhan membawa mereka nanti untuk berbalik kepada Tuhan, untuk kembali ke Yerusalem, ke tempat tinggal mereka. Itu semua inisiatifnya, itu bukan dari diri mereka, tapi dari Tuhan. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan, tidak ada orang yang boleh menjadi sombong, tidak ada orang boleh bermegah oleh karena hebatnya dia, karena semua adalah pemberian ataupun anugerah Tuhan semata-mata. Iya, jadi di sini Tuhan mengatakan, ya, sekalipun umat ini meninggalkan mereka, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak meninggalkan. Ya, saya teringat tidak ada orang tua yang secara umum lah ini ya, tidak ada orang tua yang akan mengatakan kepada anaknya yang jahat, kau bukan anakku lagi. Walaupun mungkin ada orang tertentu atau suku tertentu, mungkin ada budaya yang demikian juga sampai masukkan di koran ya, mulai dari sekarang Sianu tidak punya hubungan keluarga lagi dengan keluarga induknya. Ya, mungkin karena banyaknya hutang atau mungkin karena ya banyak hal lah yang membuat keluarga itu menolak. Tapi di sini kita melihat Tuhan bukanlah Tuhan yang membuang ya orang yang membelakangi dia, orang yang sudah berdosa. Iya, memang hukuman itu tidak bisa tidak mereka jalani. Mereka harus dibuang ke Babel, mereka harus dijarah, mereka di sana ya hidup entah di mana ya. Barangkali di pinggiran sungai atau di mana saja, di mana mereka hidup dengan meninggalkan ya
tempat tinggal mereka menjadi sunyi sepi dan ladang-ladang mereka berubah menjadi semak belukar. Seperti itu oleh karena mereka harus tinggalkan. Iya, jadi saya pikir ini sangat penting supaya jangan kita merasa hebat kali rupanya kita ya kan. Tetapi anugerah saja, belas kasihan sajanya yang membuat Tuhan menarik kita kepada Dia dengan pelbagai cara. Hukuman ini adalah salah satu cara untuk menyadarkan supaya penderitaan ini membawa mereka untuk kesadaran ya bahwa Tuhan betul-betul Tuhan yang harus mereka ya percayai, Tuhan yang harus mereka ikuti. Karena orang cenderung dalam keadaan yang sudah baik bisa membelakangi Tuhan, ya, bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi kita melihat Tuhan mengizinkan mereka direndahkan, diremukkan, ya, supaya boleh mereka, ya, menjadi sadar dan mereka boleh dengan sepenuh hati berserah kepada Tuhan. Ayat 2. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Iya, jadi kita melihat ketika di padang gurun, ya, sama seperti dulu ketika bangsa Israel di padang gurun, sebenarnya mereka beroleh belas kasihan Tuhan. Mereka dijagai dari musuh mereka, habis makanan Tuhan kirim manna, ya, habis air Tuhan keluarkan air dari batu karang. Dan ini pun ketika mereka terbuang di Babel itu kan keadaan padang gurun, bukan keadaan yang enak, bukan keadaan yang baik, itu tempat penderitaan. Tapi ada kasih karunia dari Tuhan, ya, sehingga yang tidak mati ketika mereka dikalahkan, ya, masih hidup, masih bisa kembali. Ya, mereka mencari istirahat bagi dirinya, tapi mungkinkah mereka dapat istirahat itu di Babel? Tidak mungkin, karena Babel adalah tempat kesengsaraan. Tetapi firman Tuhan pada ayat 3 berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri. Dan Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi kalau ada tadi keluarga membuang anaknya, tidak mengakuinya lagi. Tapi Tuhan tidak memiliki tabiat yang seperti itu. Dia memiliki kasih yang kekal. Ibarat matahari terus bersinar setiap hari. Walaupun kadang tidak terlihat karena awan yang tebal. Tapi dia tidak pernah berhenti untuk bersinar. Seperti itulah kasih Tuhan tidak pernah putus-putusnya. Ya, sehingga dia tetap, ya, mengasihi mereka dengan kasih yang kekal. Apa kata firman Tuhan? Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Iya, kalau mereka tidak mati ketika Babel masuk, peperangan terjadi, maka ketika mereka masih hidup, masih ada kasih setia Tuhan yang Tuhan akan lanjutkan. Jadi dalam hidup ini kalau kematian belum ada, belum datang, itu berarti ya Tuhan akan masih melanjutkan kasih setianya. Banyak orang yang jatuh dalam hidupnya merasa dibuang. Banyak orang yang jatuh merasa tidak layak lagi. Banyak orang yang jatuh merasa tidak akan ada lagi hari-hari baik ke depan. Hari esok tidak ada lagi. Tapi di sini kita melihat
Apa yang Tuhan katakan kepada bangsa itu. Ya, aku melanjutkan kasih setiamu kepadaku. Itulah sebabnya dengan berbagai cara, ya, supaya kita boleh kembali kepada Tuhan. Ya, kalau kita sudah merasa tidak layak, Tuhan memiliki caranya sendiri untuk meyakinkan, ya, bahwa kasih Tuhan belum selesai. Di dalam kitab 1 Yohanes dikatakan, janganlah engkau jatuh lagi. Tapi jikalau ada di antaramu yang jatuh, ada perantara antara kita dengan Allah, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita melihat di sini janji Tuhan ini, ya, bahwa aku melanjutkan kasih setiaku. Jadi kalau iblis bilang tidak layak, dan memang sesungguhnya tidak layak, tapi anugerah belas kasihan Tuhan jauh lebih besar daripada kesalahan. Ya, anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada pelanggaran. Itulah sebabnya, ya, orang yang bersalah masih bisa kembali. Orang yang sudah hancur bisa kembali. Orang keluarga-keluarga yang sudah hancur bisa kembali. Pribadi yang rusak bisa kembali. Orang yang sudah depresi, ya, sudah sangat tertekan oleh karena apa yang dihadapinya, bisa kembali. Siapapun bisa kembali karena Tuhan bilang, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ayat 4, aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukacita. Jadi ini bukan sekedar hidup, bukan sekedar sudah diampuni oleh Tuhan dosanya, tetapi di sini ada kalimat, aku membangun engkau kembali. Jadi pemulihan ini bukan sekedar pengampunan, tapi membangun kembali supaya hidup tadi berubah. Ya, hati berubah, pikiran berubah, hidup berubah. Ya, sehingga kita melihat tadi di sini, setelah dibangun kembali, mereka menghiasi diri dengan rebana, mereka menyanyi, memuji Tuhan. Ini bercerita tentang sukacita, pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan. Keadaan baru dari orang yang sudah diperbaiki, sudah dibangun oleh Tuhan. Iya, maka ini perlu kita pikirkan. Apakah kita ini sudah dibangun oleh Tuhan? Iya, pertama dibangun tentu ketika kita diampuni pertama kali dan menerima Tuhan Yesus. Tapi kalau kita memiliki kegagalan dalam hidup kita, apakah kita akhirnya Tuhan bentuk, Tuhan pulihkan, Tuhan bangun lagi sehingga menjadi orang yang akan bisa, ya, memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya teringat kitab Yehezkiel itu tentang bejana yang sudah rusak. Bagaimana Tuhan mendaur ulang lagi bejana itu, supaya walaupun, ya, kemuliaannya tidak seperti ketika pertama dia dibentuk, tapi dia masih memiliki, ya, menjadi bejana yang masih akan berguna di dalam tangan penjunan. Itu seperti kesempatan yang masih Tuhan beri kepada yang didaur ulang. Iya, saya tidak tahu posisi kita hari ini. Rohani kita hari ini berada dalam keadaan yang baik atau tidak. Kalau tidak ada lagi hati yang rindu untuk
mendengar firman Tuhan. Itu rohani yang rusak. Kalau kita tidak ada punya hati lagi untuk bergantung kepada Tuhan, berharap pada Tuhan dalam doa-doa kita, itu juga adalah rohani yang rusak. Kalau kita punya di sini PA kategorial, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, ya, dan kita tidak ada lagi hati untuk hadir, untuk belajar bersama, bersekutu bersama, itu rusak rohaninya. Ya, sudah rusak kalau sudah seperti itu. Maka kita perlu dibangun kembali oleh Tuhan. Di mana kerusakannya ini? Israel menjadi rusak, ya, oleh karena sebenarnya mereka dipelihara, tetapi mereka tidak bersyukur, bahkan kemudian menggantikan Tuhan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Mereka akhirnya tidak hidup dalam perintah Tuhan, tapi dalam apa yang mereka pandang baik. Itu merusakkan hidup mereka sampai Tuhan membuka pagar perlindungan hidup mereka, dan akhirnya musuh mengalahkan dan menjarah mereka. Saya melihat betapa hebatnya kasih setia Tuhan yang tidak membuang, bahkan tidak menggantikan mereka dengan yang lain, orang lain. Tetapi belas kasihan Tuhan membawa pulang. Belas kasihan Tuhan membaharui supaya mereka yang sudah seperti itu rusaknya pun bisa dibangun kembali. Apakah kita hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan? Ataukah kita sudah rusak juga? Tuhan bilang, aku melanjutkan kasih setiaku. Mau kubentuk engkau. Penderitaan adalah sarana pembentukan yang diberi oleh Tuhan. Mengapa kadang firman itu tidak genap dalam hidup kita ya? Itu adalah sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 3 itu, orang yang berada di bawah hukuman itu tidak akan keluar dari keadaannya itu. Iya, tetapi orang yang tidak lagi berada di bawah hukuman, ya, maka dia akan keluar dari keadaan itu. Ya, inilah pengharapan bagi Israel bahwa mereka, ya, akan dibangun. Dan ini pengharapan juga bagi kita jikalau ada di antara kita yang gagal. Ya, Tuhan bilang, aku akan membangun kembali supaya suatu keadaan baru kembali lagi. Ya, ada sukacita, ada pembentukan Allah, pembentukan dalam pemikiran, pembentukan dalam hati, pembentukan dalam kita mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini. Ayat yang kelima, engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Ini janji Tuhan. Ketika mereka kembali, kalau di Babel tidak ada yang ditanam, tapi ini mereka bisa kembali, ya, dibangun Tuhan, dan mereka membangun untuk menanam kembali pohon-pohon anggur. Dan ada janji Tuhan, mereka akan memetik hasilnya. Tuhan bilang, kamu akan menanam tapi kamu tidak membawa pulang apa-apa. Tidak demikian. Tuhan bilang bahwa engkau akan menanam dan engkau akan memetik hasilnya pula. Iya, ketika hari jam doa hari Kamis, ya, ngomong-ngomong dengan siapa, Paulus, iya, perusahaan, dia kan dari perusahaan, ya, mengambil ikan, 6 ton ikannya, ya, pecah perutnya. Berapa duitnya? Saya melihat mukanya murung, makanya pulang jam doa itu saya
tanya ada apa. Iya. Lalu dia cerita tentang petani-petani yang tidak baik. Karena petani itu seharusnya tahu aturan. Kalau sudah mau dipanen ikannya, jangan dikasih makan pelet lagi. Tapi petani ini gutul, jahat. Dia akan memberi makan sebanyak-banyaknya biar naik kilonya. Tapi apa yang terjadi ketika ikan itu dibawa ke Medan? Perutnya muncrat karena kekenyangan. Bagaimana dengan pembeli yang menjualkan ikan itu? Siapa yang akan membeli ikan yang perutnya sudah muncrat, ya kan? Ya pasti kalau laku pun dijual, harganya tidak mungkin lagi lah harga yang terbaik. Ya, wajarlah Paulus pening. Karena petani ingin mendapat uang. Pembeli ikan yang mau jual ikan tidak mau rugi. Dia perantara. Lalu bagaimana? Iya, ini kan bakal gawat ini kan gitu ya. Iya, tapi puji Tuhanlah. Tuhan menolong di tengah keadaan yang seperti itu, nego harus terjadi. Berapa persen petani harus kehilangan harga ikannya karena kesalahan mereka, karena perut ikan itu meledak. Iya, dan penjual-penjual di Medan juga harus menjual dengan harga yang jauh lebih murah. Iya, kami sempat diskusi berapa juta kerugian ya. 18 juta untuk 6 ton itu ya. Tapi puji Tuhan masih ada nego yang baik. Petani harus rugi. Iya, mungkin yang jual itu pun tidak bisa dapat untung yang banyak. Ya mungkin Paulusnya juga nggak dapat apa-apa. Ya kan? Capek, tapi hasilnya apa? 0. Iya, mengapa? Inilah kita melihat ya kan, bagaimana ya apa yang terjadi kalau yang benar itu tidak dilakukan. Petani ini kan nggak benar ini, masa seharusnya puasa dikasih makan malah banyak-banyak supaya naik kilo. Iya, kalau pembeli apa salahnya? Nggak ada salahnya. Tapi dia jadi kena juga karena kepada mereka itu di pasar dibagikan untuk dijual. Iya, mari kita kembali kepada apa yang Tuhan katakan dalam Kejadian itu ya. Manusia itu berjerih lelah, tapi semak duri yang akan muncul. Itulah bagian kutuk dosa terhadap nafkah, terhadap mata pencaharian. Tapi bisakah kutuk mengangkat kutuk mata pencaharian ini? Ya, bisakah itu diangkat oleh penebusan yang dilakukan oleh Kristus? Sehingga semak duri itu ya tidak lagi membuat penghasilan itu tidak ada. Inilah hal yang perlu kita sangat gumulkan di hadapan Tuhan. Tidak adakah dampaknya kematian Kristus terhadap kehidupan sehari-hari? Apakah kematian Kristus hanya untuk pengampunan dosa dan nama tertulis di sorga? Apakah kutuk itu tidak bisa diangkat dan kemudian suatu perubahan baru akan terjadi? Di sini tadi dikatakan kamu akan menanam lagi pokok anggur dan kamu akan memetik hasil panennya. Jadi Tuhan tidak bilang bahwa tidak akan ada panennya. Tuhan tidak bilang bahwa mereka akan menabur tapi menuai angin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa keluar Matius 6 ayat 33 itu? Carilah dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya. Bukan sekedar bertobat, bukan sekedar masuk kerajaan sorga, tapi mencari kerajaan Allah adalah mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga genap janji Tuhan, aku akan menambahkan apa yang kamu benar-benar butuhkan. Tuhan tidak berjanji bahwa kita tidak dipelihara. Bagi saya tetap dalam cerita Kejadian pasal 1 itu, penciptaan itu nggak akan pernah lekang dari memori saya. Bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatu dulu sebelum menciptakan manusia. Tuhan bukan Tuhan yang kikir, yang tidak menyediakan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan sebelum manusia diciptakan. Itu artinya Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Segala sumber yang ada Dia ciptakan dulu sebelum Dia menempatkan Adam dan Hawa di taman yang sudah dipenuhi dengan pohon-pohon yang berbuah banyak, beragam-ragam. Di tengah taman yang sudah punya air sungai yang bisa diminum. Di tengah taman yang sudah siap untuk ditempati. Jadi Allah yang samakah yang ada hari ini? Tentu Allah yang sama. Bukankah firman Tuhan berkata, Dia tidak berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Allah yang di kitab Kejadian itu juga adalah Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Itulah Allah yang mengatakan juga, Matius 33 itu, utamakan dulu Tuhan, maka Dia akan menambahkan apa yang perlu kepadamu. Pemulihan membuat perubahan, bukan perubahan hati saja, bukan perubahan ibadah saja, kembali kepada Tuhan, tetapi juga perubahan dalam hidup sehari-hari. Allah Sang Pemelihara itu kembali memelihara, kembali memberkati pohon anggur yang ditanam, kembali memberikan buah hasil yang akan dibawa pulang. Karena firman Tuhan ini berkata, memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Pemulihan mengubah ibadah mereka juga. Sehingga kalau dulu mungkin mereka tidak lagi mengatakan mari kita ke Sion. Tapi ini mereka berkata setelah dipulihkan itu, mari kita beribadah, mari kita ke Sion, mari kita cari Tuhan terus. Jadi ini mengubah pemulihan yang Tuhan buat itu mengubah hati, mengubah ibadah, mengubah tadi ada sukacita, ada rebana tadi, ada tari-tarian, mengubah, juga dalam hal hasil dari apa yang dikerjakan. Ini janji Tuhan. Jadi mari kita renungkan ini. Akankah Tuhan yang sama yang menjanjikan ini kepada Israel akan memberikan janji ini juga kepada kita yang sudah menjadi milik kepunyaannya? Kalau kita kembali, tidakkah Tuhan akan memberikan, menggenapkan apa yang Dia
janjikan ini? Adakah ya kita dibangun tadi? Adakah sukacita? Adakah apa yang kita kerjakan berhasil? Adakah ya kita membawa pulang? Ya, adakah perubahan ibadah? Baik secara pribadi bagaimana hati kita mencari Tuhan. Baik secara keluarga, adakah nyanyian di keluarga masih berkumandang? Adakah mesbah keluarga masih ada ataukah masihkah kita kembali lagi kepada saat teduh masing-masing? Adakah pujian pada Tuhan? Adakah keluarga dibawa kepada Tuhan? Ya, adakah kita hadir ya dalam persekutuan bersama sebagai orang percaya di mana kita dibangun oleh Tuhan? Ini yang perlu kita gumulkan sungguh-sungguh. Kalau sampai hari ini nyanyian di rumah sudah hilang, tidak ada lagi ibadah. Ya, ke gereja pun kita sudah berlambat-lambat. Iya kan, bahkan ada orang, sudah hari ini nggak usah kebaktian katanya. Ini kan berarti belum dibangun, belum pulih ini, maka bisa seperti itu. Dan adakah juga kita sampai hari ini tetap hanya membawa semak duri tapi tak pernah membawa hasil? Aku serius dalam hal ini ya. Menggumulkan ini dengan sangat serius. Firman itu benar, firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Janji Tuhan itu tidak mungkin tidak genap. Dan kalau tidak genap, kenapa? Maka di tengah tekanan ekonomi ini ya, di tengah situasi harga-harga yang naik, sehingga kita harus erbenting kibul ya, iya, sederhana hidup gitulah ya, iya, mengencangkan ikat pinggang katanya tadi ku dengar dari sini ya, iya, di tengah keadaan yang begitu, tapi masihkah kita melihat janji Tuhan digenapi ya, kita dipelihara, iya. Kita dipelihara, walaupun daun ubi tetap bisa panen ya kan. Walaupun apa yang kita kerjakan tetap kita dapat membawa hasil. Karena Tuhan bilang ketika aku memulihkan engkau, menanam lagi engkau. Artinya bekerja lagi. Dan engkau akan membawa hasil. Genapnya ini atau tidak? Banyakan tegang kau tengok. Berarti enggak genap ya? Firman ini hanya di buku, di Alkitab saja, ataukah genap itu dalam hidup kita? Bagaimana Bapa Sorgawi itu bukan saja memikirkan pengampunan dosa, bukan saja memikirkan hari esok di surga, tapi dia memikirkan dalam relasi yang benar dengan dia di bumi, bahwa kita dipelihara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Engkau mengingatkan kami kembali. Engkau yang lebih dahulu mencari kami. Engkau yang lebih dahulu bahkan menarik kami untuk datang kepadamu. Kami sadar karena anugerahnya, karena belas kasihannya, bukan karena hebat kami. Kami kotor dan najis ya Tuhan. Tapi oleh anugerah-Mu kami dibersihkan dahulu dari masa lalu kami. Dari semua kekotoran, kenajisan, dari semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan,
Engkaulah Allah yang membawa Israel yang sudah menjadi milik kepunyaanmu ini, yang telah gagal menyenangkan hati Tuhan. Mereka diizinkan menderita, supaya dalam penderitaan itu mereka kembali menyadari betapa jahatnya mereka kepada Tuhan. Dan betapa mereka sudah sangat jauh. Tetapi Engkaulah Allah yang menyadarkan mereka supaya mereka masih bisa pulang. Dan Engkau yang mengatakan, kasih-Mu kekal Tuhan. Engkau tidak membuang, Engkau tidak membiarkan, tapi Engkau memanggil mereka untuk kembali. Kiranya kasih Tuhan juga memberanikan kami menghampiri tahta kasih karunia, supaya sungguh kami dipulihkan, supaya hubungan dengan Tuhan itu betul-betul diperbaiki. Relasi yang erat dengan Tuhan. Lebih daripada apapun juga, Tuhan di atas segala-galanya. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah Tuhan kami. Hamba-Mu berdoa supaya Engkaulah Allah yang sungguh membawa tiap-tiap orang kepada hubungan yang erat dengan Tuhan di atas apapun. Lebih mementingkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, memfokuskan pusat kehidupan ini pada Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini juga genap dalam hidup kami. Ketika Tuhan membangun kami, ketika Tuhan memulihkan, Tuhan juga bukan memulihkan hati kami saja, bukan memulihkan pikiran kami saja, tapi hidup kami yang sehari-hari pun Tuhan pulihkan. Kau menjanjikan bahwa ketika kami bekerja, kami akan menuai. Dan Engkau sendiri mengatakan bahwa akan ibadah kami pribadi, bahkan ibadah keluarga, bahkan ibadah bersama ini dibaharui oleh Tuhan. Kami bukan terpaksa bangun pagi-pagi atau malam hari kami merenungkan firman. Kami tidak terpaksa ketika kami ingin keluarga kami memuji Tuhan dan mendengar tuntunan Tuhan. Kami tidak terpaksa kalau tiap-tiap kali kami bertemu bersama orang percaya belajar firman Tuhan. Karena kami belajar mengutamakan Engkau di atas segala sesuatu. Mari Tuhan selidikilah kami. Bawalah kami kembali. Bawalah kami kepada hubungan yang sangat akrab, sangat intim dengan Tuhan. Relasi yang kontinu terus menerus, bukan pada waktu kami mood, tetapi setiap saat ya Tuhan. Kiranya genaplah janji-Mu, hidup kami dipulihkan, sukacita kami kembali, peribadatan kami kembali, dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami juga kembali. Kiranya Roh-Mu yang terus akan berbicara kepada tiap-tiap kami, supaya firman-Mu ini genap ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami sebentar akan pulang dari tempat ini. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang akan meneruskan firman ini. Engkau Allah yang akan mengokohkan kami. Engkau Allah yang akan menolong kami benar-benar dengan serius, dengan bertekun dalam bertuhan dalam hidup kami. Mari Tuhan, berkatilah kami sebagaimana janji-Mu, dan biarlah kasih karunia yang dari Allah Bapa, anugerah di dalam Kristus Yesus, dan juga penyertaan Roh Kudus akan terus-menerus menolong kami sepanjang minggu ini, sampai seterusnya Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji semua
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.